anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Lause berharap kalian tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause akan bercerita tentang 7 orang yang terpilih. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa terpilih? Untuk apa mereka dipilih? Siapa yang memilih mereka? Hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami juga untuk mengingat firman-Mu. Dan tolong kami untuk belajar melayani seperti 7 orang yang terpilih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian ingat cerita Lause beberapa minggu ini? Betul, cerita tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula makin hari makin bertambah banyak. Saat itu, banyak di antara mereka yang membawa semua kekayaan mereka untuk dibagi-bagikan kepada sesama mereka, sehingga semuanya tidak berkekurangan. Untuk membagi semua kebutuhan itu, biasanya para rasul yang jumlahnya 12 orang yang melakukannya. Pada waktu itu, setiap janda-janda diberi bantuan. Karena semakin banyak jemaat, semakin juga banyak janda-janda. Karena semakin banyak yang perlu diperhatikan, dan semakin hari semakin banyak yang harus dibagi, para rasul menjadi kesulitan mengaturnya. Hal itu membuat ada yang tidak mendapat perhatian atau kebagian. Orang-orang Kristen Yunani, terutama janda-janda mereka, ada juga yang tidak mendapat bagian. Maka orang-orang mulai mendatangi para rasul. Mereka mengatakan, "Mengapa para janda kami orang Yunani diperlakukan tidak adil? Mereka tidak mendapat makanan. Apakah karena kami orang Yunani, bukan dari Yerusalem?" Para rasul terkejut mendengar hal itu. Tidak benar, mereka tidak menyukai orang-orang Yunani dan janda-janda mereka. Tetapi banyak sekali orang percaya yang perlu diperhatikan. Belum lagi, para rasul juga harus berdoa, menyiapkan diri untuk pengajaran firman Tuhan. Anak-anak, kalian ingat berapa jumlah para rasul? Iya, benar, ada 12 orang. Sedangkan berapa jumlah orang percaya? Ketika Pentakosta, ada 3.000 orang bertobat. Kemudian pada hari ketika Petrus berhasil menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, ada berapa yang percaya? Benar, ada 5.000 orang. Anak-anak, kalian tahu itu yang tercatat di Alkitab hanya yang laki-laki. Belum dihitung yang perempuan. Bahkan di Alkitab dicatat juga bahwa Tuhan tiap-tiap hari menambahkan jumlah orang percaya. Bagaimana 12 rasul bisa melayani dengan baik jika jumlah orang percaya makin hari makin bertambah banyak? Ketika mendengar keluhan orang-orang tentang mereka tidak mendapat makanan, apa yang harus 12 rasul ini lakukan? Mereka berdoa. Mereka meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan memberi mereka hikmat. Mereka menemukan jalan keluar. Mereka akan memilih beberapa orang untuk membantu mereka membagikan makanan. Mereka berkata satu dengan yang lain, "Mari kita memanggil jemaat berkumpul dan memilih dari antara mereka beberapa orang untuk membantu kita."
Saat semua orang telah terkumpul, para rasul berkata, "Kami telah mendengar ada janda di antara kita yang tidak mendapatkan perhatian. Kami, para rasul, mengasihi kalian semua. Tetapi kami tidak sanggup lagi melayani banyak orang sekaligus. Kami perlu waktu untuk berdoa dan menyiapkan pengajaran firman Tuhan. Karena itu, pilihlah dari antara kalian 7 orang. 7 orang ini haruslah 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami bisa mengangkat mereka untuk tugas ini." Usul ini diterima oleh semua jemaat. Lalu mereka memilih 7 orang. Nama-nama 7 orang yang dipilih adalah Stefanus, ia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus; Filipus, Prokulus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Setelah 7 pelayan ini terpilih, rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. 7 pelayan atau diakan ini terpilih untuk melakukan tugas melayani jemaat yang ada. Mereka melakukan tugas dengan baik. Maka kebutuhan para janda yang awalnya tidak terpenuhi akhirnya bisa mendapat bagian dan terpenuhi. Para rasul terbantu dengan apa yang 7 pelayan ini lakukan. Para rasul semakin bisa memberitakan firman Tuhan. Bahkan karena pemberitaan firman Tuhan para rasul, ada sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh 7 orang yang terpilih, yaitu membantu pekerjaan para rasul, adalah perbuatan yang baik dan terpuji di mata Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memang harus saling melayani dan membantu. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling melayani. Karena itu, anak-anak sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk saling membantu dan melayani sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik. Untuk masa sekarang, untuk masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa ke gereja. Bagaimana anak-anak bisa melayani Tuhan? Bukankah pelayanan dilakukan di gereja? Anak-anak, kita memang tidak ke gereja, tetapi melayani Tuhan tidak hanya di gereja. Melayani Tuhan juga bisa dilakukan di rumah. Bagaimana caranya melayani Tuhan di rumah? Anak-anak bisa melayani Tuhan dengan cara membantu papa atau mama di rumah. Anak-anak bisa membantu mama menjaga adik ketika mama sedang memasak. Kamu juga bisa melayani dengan cara membantu mama mencuci piring, membantu mama menjemur baju, membantu mama membersihkan rumah, membantu papa mencuci mobil, membantu papa atau mama menyusun barang jika papa atau mama jualan online di rumah. Yuk kita lakukan hal ini. Seperti 7 pelayan yang terpilih, mereka mau melayani dengan cara membantu membagikan makanan untuk para janda. Kita juga mau melayani dengan cara membantu pekerjaan papa dan mama di rumah kita. Anak-anak, Lause mau ajak kalian nyanyi sebuah lagu. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan ya lagu ini sama-sama. Pom 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 pom.
are here today. May the world be bright with love and with smile. Bum, 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 bum. We have been created by God to help and to serve. We have been created with love to give with my heart. We have been created by God to help and to serve. We will serve Him with love and with smile. We are here today. May the world be bright with love and with smile. We are here today. May the world be bright with love and with smile for you. Anak, cerita Lause sampai di sini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk mau belajar melayani saat ini. Kami saat ini memang tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke rumah Tuhan. Tapi kami tahu kami bisa melayani Tuhan di rumah dengan cara membantu pekerjaan mama dan papa. Karena itu, berikan kami hati yang bersukacita, hati yang riang, hati yang senang mengerjakan pekerjaan ketika kami diminta tolong oleh papa atau mama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.